Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Khairunisa, NIM 17080506027. Pada video ini, saya akan menyampaikan penjelasan mengenai interpolasi polinomial. Apa itu interpolasi? Interpolasi adalah cara menentukan nilai yang berada di antara dua nilai diketahui berdasarkan suatu fungsi persamaan. Metode interpolasi polinomial. Terdapat 3 metode. Yang pertama, yakni interpolasi linear. Yang kedua, interpolasi kuadratis. Yang ketiga, interpolasi polinomial Newton. Interpolasi linear pada metode ini digunakan apabila terdapat dua titik data, yaitu titik pertama dan juga terdapat titik kedua, di mana kedua titik tersebut apabila dihubungkan maka akan membentuk satu garis lurus, atau biasa kita sebut garis linear. Sehingga persamaan linearnya adalah Y sama dengan AX plus B, atau biasa kita sebut polinomial tingkat 1, di mana pangkat tertinggi dari X adalah 1. Kemudian metode yang kedua, yakni metode interpolasi kuadratis. Metode ini digunakan apabila terdapat 3 titik data, yang mana ketika ketiga titik data tersebut dihubungkan, maka membentuk suatu kurva. Metode ini digunakan pada polinomial tingkat 2, atau biasa kita sebut persamaan kuadrat, di mana pangkat tertinggi dari X adalah 2. Selanjutnya, metode yang ketiga, yakni metode interpolasi polinomial Newton. Metode ini digunakan apabila terdapat 4 titik data, di mana ketika keempat titik data tersebut dihubungkan, maka akan membentuk suatu kurva. Metode ini digunakan pada polinomial tingkat 3. Begitupun selanjutnya, metode ini juga berlaku apabila terdapat n titik data, sehingga metode ini berlaku bila selanjutnya interpolasi linear. Kita akan pelajari lebih dalam lagi mengenai interpolasi linear. Interpolasi linear merupakan algoritma matematika yang dapat diterapkan untuk menaksir titik harga tengahan melalui suatu garis lurus pada setiap dua titik masukan yang berurutan. Kita lihat gambar yang ada pada layar. Terdapat titik pertama X1, Y1, kemudian X2, Y2. Kedua titik tersebut ketika dihubungkan membentuk garis linear, sehingga untuk mencari persamaannya maka menggunakan rumus yang telah kita ketahui ketika SMP, yakni X min X1 per X2 min X1 sama dengan Y min Y1 per Y2 min Y1. Nah, ketika kita ingin mencari nilai tengahan dari
persamaan linear ataupun nilai tengahan dari kedua titik yang telah kita ketahui, nilai tengah antara kedua titik, maka kita menggunakan rumus persamaan linear. Namun ketika kita sudah mengetahui nilai X ataupun Y-nya, maka cukup kita pindah ruaskan. Ketika kita sudah mengetahui nilai X-nya, maka Y sama dengan Y1 plus X min X1 per X2 min X1 kali Y2 min Y1. Kemudian, apabila diketahui nilai X-nya, maksudnya diketahui nilai Y-nya, kemudian kita mencari nilai X-nya, maka X sama dengan X1 plus Y min Y1 per Y2 min Y1 kali X2 min X1. Secara umum, persamaan interpolasi linear adalah f1x sama dengan fx0 plus fx1 min fx0 per x1 min x0 kali x min x0. Dapat kita lihat pada gambar dianalisis disesuaikan dengan nilai yang sudah diketahui, sehingga apa yang ingin dicari bisa diketahui, ataukah Y atau X. Kemudian, algoritma interpolasi linear. Yang pertama, tentukan dua titik yang akan dicari penyelesaiannya. Dicontohkan sebagai titik P1, X1, Y1 dan P2, X2, Y2. Lalu, tentukan titik tengah dari kedua titik di atas. Contohnya misalkan titik X sebagai titik tengahnya sudah diketahui. Kemudian hitung nilai Y dengan rumus yang sudah kita ketahui. Maka dapat ditampilkan hasil nilai Y-nya. Kemudian berikut ini contoh soal interpolasi linear. Apabila diketahui dalam suatu garis lurus melewati koordinat 3,4 sebagai titik A dan koordinat 15,10 sebagai koordinat titik B, mereka berada pada suatu sistem koordinat X dan Y. Sementara garis AB berpotongan terhadap garis vertikal melalui persamaan X sama dengan 10 di titik C. Lalu, berapa koordinat di titik C tersebut? Dari soal tersebut dapat kita lihat pada gambar di mana terdapat titik A 3,4, kemudian titik B dengan koordinat 15,10, dan diketahui pula terdapat garis vertikal X sama dengan 10 yang memotong garis AB tepat di titik C, sehingga untuk mengetahui koordinat titik C dengan sudah diketahui nilai X sama dengan 10, cukup memasukkan nilai yang sudah diketahui tadi pada rumus untuk mencari nilai Y. Sudah diketahui bahwasanya X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 15, Y1 sama dengan 4, Y2 sama dengan 10. Maksudnya adalah Y2 sama dengan 10. Kemudian maksudnya adalah X sama dengan 10. Nah, selanjutnya disubstitusikan pada rumus Y sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 7. Jadi, koordinat C adalah 10,7.
Selanjutnya, metode yang kedua, yakni metode interpolasi kuadratis. Interpolasi kuadratis digunakan untuk mencari titik-titik antara dari tiga buah titik P1, X1, Y1, P2, X2, Y2, dan P3, X3, Y3 dengan menggunakan pendekatan fungsi kuadrat. Dapat kita lihat pada gambar di mana P1, X1, Y1, P2, X2, Y2, P3, X3, Y3. Ketika kita ingin mencari nilai tengahan di antara ketiga titik tersebut, maka kita dapat gunakan persamaan interpolasi kuadratik. Y sama dengan Y1 dikali X min X2 dikali X min X3 dibagi X1 min X2 dikali X1 min X3 ditambah Y2 dikali X min X1 dikali X min X3 dibagi X2 min X1 dikali X2 min X3 ditambah Y3 dikali X min X1 dikali X min X2 dibagi X3 min X1 dikali X3 min X2. Atau dapat kita cari juga nilai tengahan tersebut dengan menggunakan rumus berikut. F2X sama dengan P0 plus P1 kali X min X0 ditambah P2 kali X min X0 dikali X min X1, di mana B0 sama dengan Fx0 atau Y0, kemudian B1 sama dengan Fx1 min Fx0 per X1 min X0, kemudian B2 sama dengan Fx2 min Fx1 per X2 min X1 dikurang Fx1 min Fx0 per X1 min X0 per kemudian algoritma interpolasi kuadratis. Yang pertama, tentukan tiga titik yang akan dicari penyelesaiannya. Dicontohkan sebagai titik P1, X1, Y1, kemudian P2, X2, Y2, dan P3, X3, Y3. Lalu, tentukan titik tengah dari kedua titik di atas, misalnya titik P4, X, Y sebagai titik tengahnya. Apabila sudah diketahui nilai X, maka kita hitung nilai Y dengan rumus di atas. Rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian dapat hasil Y. Nah, berikut ini contoh soal interpolasi kuadratis. Cari nilai Y untuk titik X 2,5 yang berada di antara titik P1 1,5, P2 2,2, dan titik P3 3,3. Dapat kita lihat pada gambar. Terdapat titik P1, terdapat titik P2 dan P3, sehingga pada soal ini kita harus mencari nilai P4 di mana nilai X 2,5. Kita cari nilai Y-nya dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, yakni rumus interpolasi kuadratis. Kita masukkan pada rumus yang telah ada sehingga diperoleh hasilnya Y sama dengan 2. Jadi ketika X 2,5 maka nilai Y adalah 2.
Selanjutnya, metode yang ketiga, interpolasi polinomial Newton. Interpolasi polinomial Newton digunakan untuk mencari titik-titik antara dari n buah titik P1, X1, Y1, P2, X2, Y2, P3, X3, Y3 hingga Pn, Xn, Yn. Dengan menggunakan pendekatan fungsi polinomial pangkat n-1. Persamaan interpolasi polinomial Newton adalah fnx sama dengan p0 plus p1 kali x min x0 plus p2 kali x min x0 kali x min x1 plus hingga plus Pn kali X min X0 kali X min X1 hingga X min Xn min 1, dimana B0 adalah Fx0 atau Y0, kemudian B1 adalah F kurung siku X1, X0, dan seterusnya hingga Bn sama dengan F kurung siku Xn, Xn min 1, titik-titik seterusnya hingga X1, X0 dengan F kurung siku Xi, Xj sama dengan Fxi min Fxj per Xi min Xj. Kemudian F kurung siku Xi, Xj, Xk sama dengan F Xi, Xj min F kurung siku Xj, Xk per Xj, maksudnya per Xi min Xk, hingga Fxn, Xn min 1 dan seterusnya hingga X1, X0 sama dengan F kurung siku seterusnya itu, sehingga kita peroleh nilai yang kita cari. Di sini dapat kita lihat bahwasanya ketika kita mencari nilai F kurung siku Xi, Xj, Xk, kita dapati untuk mencarinya kita harus memperoleh nilai F kurung siku Xi, Xj. Nilai tersebut sudah kita dapat ketika perhitungan sebelumnya. Pada perumusan di atasnya, persamaan tersebut sudah menunjukkan hasil dari F kurung siku Xi, Xj. Jadi nilai sebelumnya, nilai perhitungan sebelumnya digunakan kembali untuk menghitung nilai selanjutnya. Hal ini akan terus berulang seterusnya, sedemikian hingga hal ini dikatakan sebagai rekursif atau pengulangan pemanggilan fungsi sebelumnya secara berulang-ulang. Jadi fungsi sebelumnya digunakan lagi untuk menghitung nilai selanjutnya. Hal ini dinamakan pengulangan rekursif. Pada interpolasi polinomial Newton, kita dapati contoh sebagai berikut. Misalkan diketahui titik pertama 1,0, kemudian titik kedua 4,1,386,294, kemudian titik ketiga 6,1,791,759, 5,1609438 dari fungsi ln X. Kemudian ditanya perkiraan ln 2 dengan interpolasi Newton orde ketiga.
Dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya, dapat kita cari nilai perkiraan Lens 2 dengan interpolasi Newton orde ketiga. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita lihat tabel berikut ini untuk mempermudah pemahaman kita. Pertama-tama, kita lihat terdapat X0, X1, X2, X3. Nilai tersebut sudah diketahui dari soal. Kemudian, Fx0, Fx1, Fx2, Fx3. Nilai tersebut juga sudah diketahui dari soal. Merupakan Y0, Y1, Y2, Y3. Kemudian, kita cari interpolasi Newton orde pertama dengan mencari nilai kurung siku F kurung siku X1, X0 untuk B1, kemudian untuk B2 F X2, X1, kemudian untuk B3 F kurung siku X3, X2. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari interpolasi Newton orde kedua dengan nilai yang sudah diketahui sebelumnya, maka diperoleh F kurung siku X2, X1, X0 dan juga F kurung siku X3, X2, X1. Dari nilai tersebut dapat kita lanjutkan untuk mencari nilai interpolasi Newton orde ketiga dengan F kurung siku X3, X2, X1, X0. Dari tabel tersebut dapat membantu kita untuk memudahkan pemahaman kita untuk menyelesaikan soal sehingga kita peroleh nilai yang kita cari. Selanjutnya, kita masukkan nilai yang sudah ada, nilai yang sudah diketahui pada rumus untuk mencari nilai perkiraan Lens 2 dengan interpolasi Newton orde ketiga. Pertama-tama, mari kita masukkan nilai yang diketahui pada F kurung siku X1, X0, kemudian diperoleh hasilnya 0,462, kemudian untuk F kurung siku X2, X1 diperoleh hasil 0,203. Kemudian untuk F X3, X2 diperoleh hasilnya 0,182. Kemudian untuk F X2, X1, X0 kita peroleh hasilnya 0,052 dan seterusnya hingga F X3, X2, X1, X0 kita peroleh hasilnya 0,008. Nah, dari situ kita peroleh interpolasi Newton orde ketiga. Selanjutnya, untuk mencari perkiraan Lens 2, maka kita masukkan nilai 2 pada posisi X. Jadi, F3 2 sama dengan 0,629. Kita peroleh nilai tersebut dengan melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Jadi, terdapat 3 metode itu tadi untuk mencari nilai tengahan, yakni metode interpolasi linier, metode interpolasi kuadratis, dan metode interpolasi polinomial Newton. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.